Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk melakukan koneksi antar aplikasi Golang kita dengan database-nya. Nah, di sini untuk database-nya sendiri kita akan coba gunakan NeonDB untuk database Postgres untuk penyimpanan data kita nantinya. Nah, kemudian untuk cara kita koneksikannya ada beberapa hal yang perlu kita install. Pertama itu kita coba install yang namanya GOM, yaitu Golang untuk versi ORM-nya atau full ORM-nya. Jadi kita bisa gunakan relasinya juga nantinya. Plus kita bisa atur untuk fitur query-nya lebih mudah, kayak create data, delete data, dan seterusnya. Nah, pertama di sini kita coba install dulu untuk fitur ORM kita. Kita bisa copy yang ada di sini. Masuk ke dalam codingan, kita buka terminal. Nah, di sini kita bisa lakukan paste. Nah, kita tunggu lakukan instalasi dari GORM-nya. Nah, setelah instalasinya selesai, kita coba install juga untuk database-nya. Nah, karena di sini kita gunakannya database Postgres bukan SQLite seperti yang ada di sini. Dia gunakannya SQLite. Di sini kita gunakannya Postgres, jadi kita bisa cek di bagian connecting to database. Nah, di bagian connection to database-nya kita cari yaitu untuk instalasi menggunakan Postgres. Nah, ini Postgres. Nah, untuk cara instalasinya sudah ada di sini. Kita bisa copy. Kita buka di web browser. Untuk cara instalasinya kita bisa, nah di sini kayaknya kita coba install di bagian impornya ini, yang ini. Kita bisa copy, masuk lagi ke dalam codingan. Nah, kita tambahkan di sini go get min u, kemudian paste URL-nya dari driver Postgres kita, kemudian enter. Kita tunggu prosesnya dan terakhir package yang kita install yaitu go.env, yaitu untuk environment-nya. Nah, di sini sudah ada untuk package go yang bisa kita gunakan untuk environment-nya nanti. Nama package-nya itu adalah, kita bisa cari di sini ya, di dokumentasinya langsung. Nah, ini kita bisa gunakan dari Zoho. Kita buka repositorinya. Nah, di sini di Zoho untuk cara instalasinya sudah ada nih. Yang ini. Nah, ini kita coba copy, kemudian kita install untuk pembuatan environment-nya. Jadi kita bisa buat file.env dan kita bisa ambil nilai dari .env-nya. Nah, ini kita coba masuk lagi ke dalam codingan. Kita paste di sini min u. Ini tadi salah ya, kenapa min v, harusnya min u. Kita ulang yang driver Postgres-nya. Nah, setelah kita lakukan instalasi dari ketiga package-nya yaitu GORM, driver Postgres, dan juga .env. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk file .env-nya. Nah, di sini untuk file .env-nya kita buat klik kanan .env. Nah, di .env-nya ini kita simpan untuk URI dari database kita yaitu NeonDB. Nah, ini kita sebut namanya database URI sama dengan, nah untuk ambil nilainya kita ambil dari Postgres kita yaitu di NeonDB. Nah, nanti teman-teman silahkan daftar di NeonDB, ini database yang lumayan gratis. Nah, ini kita bisa buat project baru. Nah, di sini kita buat namanya event app. Dengan legendnya kita buat yang paling dekat dengan kita, Singapura. Nah, kemudian kita tinggal create. Ini create. Nah, ini pembuatan database-nya sudah terbuat. Nah, kemudian kita tinggal integrasikan database kita yang ada di dalam NeonDB dengan yang ada di dalam environment kita. Caranya bisa kita cek di dalam sini, connection string. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita bisa show password untuk ngecek passwordnya. Nah, ini ya, secara fullnya seperti ini. Nah, ini mungkin akan saya sensor. Nah, teman-teman nanti tinggal copy koneksi database Postgres-nya. Kemudian tinggal paste ke environment-nya. Seperti ini.
Nah, kemudian setelah kita atur environment-nya, kita bakal buat konfigurasi untuk koneksi dalam database-nya. Di sini kita akan buat subfolder. Kita buat folder dengan nama config. Di dalam folder config-nya kita buat db.go. Kita tinggal buat package untuk package config-nya supaya nanti kita bisa import. Kemudian kita buat variabel untuk db dari form titik db. Ini kita perlu import untuk GROM-nya. db. Nah, kemudian kita buat fungsi untuk koneksi dalam database-nya. Sini function connect db. Nah, untuk connection database-nya sendiri, kita buat dulu DSN-nya. Nah, ini untuk pengambilan dari environment kita. Kita buat os titik get env. Nah, nama environment-nya tadi apa yang kita buat di environment. Nah, nama variabelnya tadi itu database Yuli yang kita buat di environment-nya. Kemudian kita buat kondisi jika DSN-nya tidak ditemukan atau bernilai kosong, maka kita bisa log sebuah error, yaitu environment variable belum diisi. Nah, kemudian di sini kayaknya jangan error tapi fatal. Nah, selanjutnya kita buat untuk koneksi konfigurasi dari Postgres kita. Di sini kita buat database untuk ambil koneksi database-nya, dan juga kalau terjadi error, maka di sini chrome titik open. Nah, di sini kita bisa masukkan Postgres kita. Ini Postgres. Ini kayaknya kita perlu import manual untuk Postgres-nya. Di sini core.io/driver/Postgres. Ini Postgres titik open DNS DSN. Nah, kemudian kita atur untuk konfigurasi dari COM-nya, COM config, dan kita buat untuk kondisi error-nya. Nah, di sini jika terjadi error-nya itu tidak bernilai nil, maka kita log fatal, gagal terkoneksi di database. Kita tampilkan error-nya. Nah, ini untuk ngecek apakah database kita sudah connect atau tidak. Nah, kemudian di bagian bawah, di sini kalau dia berhasil, sini database, kita buat dia auto migrate. Jadi setiap ada perubahan di dalam modelnya, dia akan turn migrate nantinya. Nah, di sini kita bisa panggil model kita. Sini models titik event. Kemudian kita tinggal buat kondisi jika error di dalam migration-nya. Kita log lagi, fatal, gagal melakukan migration database. Kemudian kita bisa tampilkan error-nya apa. Nah, ini kalau migration-nya error, atau kita gagal untuk melakukan migration dari event kita
untuk mengatur kolom-kolomnya yang ada dalam database. Nah, selanjutnya di bawah kita tinggal db sama dengan database, kemudian log, titik print line. Ini kita coba tampilkan jika berhasil connect. Ini berhasil terkoneksi ke database. Nah, jadi sini kita buat banyak kondisi. Nah, kondisi pertama itu jika database URI yang ada di dalam environment kita itu kosong, maka kita tampilkan errornya ini. Nah, kemudian di sini kita buat dua variabel, yaitu untuk database dan juga errornya. Nah, kalau terjadi error, berarti di sini bakal tampil gagal terkoneksi kalau database kita gagal terkoneksi dengan NeonDB-nya. Nah, kemudian yang di bawah sini yaitu untuk fitur migration-nya. Jadi setiap ada perubahan di dalam modelnya, dia akan termigrate secara otomatis. Nah, kemudian yang bagian bawah sini, nah ini kalau database koneksinya berhasil atau tidak ada error sama sekali. Nah, ini sudah aman. Nah, cuman di sini COM driver IO-nya kayaknya terjadi error. Could not import, importnya tidak bisa. Oke, di sini kayaknya errornya harusnya Postgres S-nya 1 bukan 2. Berarti kita atur juga di bagian bawah sini, yang ini. Nah, errornya hilang, jadi tipe untuk importnya tadi untuk Postgres. Nah, tahap selanjutnya di sini kita coba atur dulu untuk model kita. Ini kita buka model. Nah, kemudian di bagian modelnya, pertama kita bisa hapus saja dulu untuk ID-nya, karena ID-nya nanti diatur sama GOM-nya. Sini kita tinggal jalankan GOM ini untuk model. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk data JSON-nya. Di sini untuk name. Kemudian yang di bawah juga sama. JSON description. Yang ini JSON titik 2 location. Nah, kemudian date time kita bisa hapus terlebih dahulu. Dan yang di bawah sini kita buat juga JSON titik 2. Ini untuk user ID, nama kolomnya. Nah, di sini sudah terbuat ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba masuk ke dalam main.go. Nah, ini ada error di dalam main.go-nya. Ini kita bisa hapus yang datetime sama ID. Dan yang ini. Nah, di sini kita coba koneksikan untuk database kita dan juga environment-nya. Nah, pertama environment-nya terlebih dahulu. Nah, untuk pemanggilan environment di sini sudah ada. Nah, seperti ini. Untuk menjalankan environment-nya atau ngeload environment kita coba masukkan ke sini di main-nya. Kemudian kita tinggal import ini sama log. Kemudian kita coba atur juga untuk config connect database kita yang tadi kita buat. Sini config titik connect database. Dan jangan lupa teman-teman import di sini. Nah, jadi di sini sudah ya untuk koneksi ke dalam database kita yang ada di function main-nya. Nah, tahap selanjutnya kita coba jalankan dulu untuk environment-nya apakah berhasil atau tidak untuk environment kita. Nah, di sini kita coba jalankan aplikasinya di terminal. Kita clean terlebih dahulu, kemudian go run titik. Oke, di sini kayaknya sudah berhasil untuk koneksi di dalam environment kita. Dan di sini juga sudah ada ya tulisannya, yaitu berhasil terkoneksi ke dalam database. Nah, kemudian kita cek apakah migration-nya jalan atau tidak. Nah, kalau jalan berarti tabelnya juga sudah terbuat di dalam NeonDB.
Kita buka NeonDB bagian table. Nah, di sini terbuat ya tabelnya. Ada kolom ID, created at, updated at, deleted at, name, description, location, dan juga user ID. Nah, di sini kolomnya sudah ada ya yang kita buat, yaitu kolom name, description, location, dan juga user ID. Sudah masuk ke dalam sini untuk kolom-kolomnya. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan koneksi dalam Golang kita dengan database Postgres-nya, yaitu menggunakan NeonDB. Nah, di video berikutnya kita bakal coba untuk pembuatan CLUD dari create event, kemudian delete event, update event, dan juga delete event menggunakan Chrome dan juga NeonDB sebagai penyimpanan data kita. Jadi jika ada yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.